lagi bersama host fenomenal SMK bersama Mr. Vicky FRC dan John Andreas King Komplo. sedikit iklan nggak apa-apa ya guys. Oke, gimana kabar kalian di rumah? Sehat-sehat pastinya ya. Selalu kabar katanya sehat-sehat karena ini di masa-masa pandemi ini. Gimana ini? Apakah ada yang berbeda dengan yang biasanya? Biasanya debat OSIS ini kan di lapangan disaksikan semua anak-anak. Sekarang gimana? Sekarang virtual ya, karena apapun itu virtual. Debat OSIS kali ini, debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun ini akan dilakukan secara video. Seperti ini nggak live. Jadi Pak Vicky nanti akan membacakan apa sih segmen-segmennya. Segmen satu dulu. Di sini jadi nanti ada terbagi menjadi 4 segmen. Yang pertama adalah tentang tata tertib, yang kedua ekstrakurikuler, yang ketiga kepengurusan, dan keempat adalah umum. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang segmen tata tertib. Jadi nanti tata tertibnya yang pertama adalah masing-masing kandidat diizinkan untuk menulis semua pertanyaan yang akan disampaikan. Disampaikan siapa? Oleh panelis. Nanti dua panelis. Ya, dua panelis. Kita kenalkan dulu. Yang samping kanan. Makanannya cantik, yang cantik sekali. Ini kita ini beda-beda dari di surga. Kalian di sini juga ada. Bu Lela. Ngajar apa ini? Ini ngajar mapel kimia. Mapel saya waktu SMA. Luar biasa. Sama idola ya. Ibunda OSIS atau Ibunda OSIS SMA. Dan yang kedua sini ada Bu Yeni di rezeki selaku Bu BK. Seharusnya Pak Kami, karena Pak Kami ada acara kepentingan tidak bisa diganti oleh Bu Yeni. Sama saja ya. Sama saja. Jadi nanti panelis memberikan dua pertanyaan ke semua kandidat. Kandidat satu, kandidat dua, dan kandidat tiga. Dua pertanyaan itu nanti akan dijawab, tapi sebelum menjawab diperbolehkan berpikir 1 menit. 1 menit untuk berpikir, kemudian untuk menjawab masing-masing tiap pertanyaan 2 menit saja. 2 menit boleh bergantian, boleh wakilnya, boleh ketuanya, calonnya biar merata antara ketua dan wakilnya harus menjawab semua. Nah, nanti diberi waktu 2 menit karena 2 pertanyaan, maka menjadi 4 menit. Misalkan ini sudah berarti dimaksimalkan dengan misalkan gini, ada pertanyaan langsung diberi waktu 1 menit mulai dari sekarang, gitu ya. Nah, itu 1 menit berjalan, John. Sudah nanti langsung selesai, baru jawab setiap kandidatnya. Nanti akan kami tunjuk. Misi bisa menunjuk, misalnya nggak harus nomor 1, 2, 3, tapi akan acak bisa langsung 3 dulu, bisa 2 dulu, bisa nomor 1 dulu. Kondisional saja. Yang terakhir itu kita. Ya betul. Yang terakhir ini ada interupsi katanya. Interupsi ada. Ini bagaimana? Harus mengangkat tangan untuk menyampaikan instruksi. Angkat tangan boleh, silakan apabila ada keberatan dan sebagainya. Ada saran masukan boleh. Silakan. Dan itu sama diberi waktu 2 menit saja. 2 menit saja. Langsung saja tapi karena panelis dan para kandidat sudah tidak sabar siap menjawab. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Kita persilakan kepada Bu Lela. Siap Bu Lela? Silakan. Siap-siap mencatat ya. Kalian boleh mencatat apa yang akan ditanyakan oleh Bu Lela. Tapi ini nanti mendampingi Bu Lela di sana ya. Saya mendampingi Bu Lela di sebelah sini. Dan saya lagi jawab yang keras. Yang keras. Nanti maskernya boleh dibuka ya. Jawaban yang keras biar nanti suaramu bisa terjawab oleh sound system. Betul. Oke, silakan Pak Vicky, kita ke sebelah sana dulu. Saya sudah siap. Pertanyaan pertama, Bu Lela Widya SD. Terima kasih atas waktunya dari MC ya. Untuk 3 kandidat, Bu Rita perhatikan pertanyaan yang baik-baik, dicatat yang penting ya. Karena untuk masing-masing kandidat nanti akan ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, ini untuk semuanya ya. Segmen pertama ini adalah tentang segmen tata tertib. Yang mau Ibu tanyakan adalah SMK di Fakultas Sari ini kan terkenal dengan aturan tata tertibnya yang ketat, khususnya untuk kelas 11 dan kelas 12 yang sudah tahu ya. Menurut kalian, bagaimana tanggapanmu tentang aturan kita? Apakah terlalu ketat, atau mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada yang ingin kalian tambahin? Pertama itu. Pertanyaan yang kedua, kalian sebagai siswa SMK Negeri 1 Putasari khususnya kelas 11 sudah paham betul ya dengan aturan kita ya. Cuma karena ada pandemi
ini, jadi kita tidak bisa mengadakan kegiatan tatap muka. Khususnya kelas 10 baru. Kelas 10 baru sama sekali belum pernah mengadakan kegiatan tatap muka. Otomatis mereka belum paham dan belum tahu aturan tata tertib kita itu seperti apa. Nah, pertanyaan Ibu, jika nanti misalnya kalian terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang akan kalian lakukan agar kelas 10 itu paham dengan aturan tata tertib kita? Dua pertanyaan ini. Oke, 1 menit diberikan kepada para kandidat untuk berpikir, menjawab, berdiskusi sama-sama. 1 menit. 1 menit kita ngapain Pak begitu? Bagi informasi tentang SMK. Tentang SMK Satu Dasari, bahwasanya di akhir pandemi ini pasti PJJ terus berjalan. Biasanya ada yang nanya Pak Vicky, sampai kapan sih gitu kan? Sampai kapan ini Pak Guru? Kita sudah tidak sabar pengen ketemu dengan guru-guru. Kenapa ini dan lain. Kenapa masih diliburkan? Ya karena memang itu urusan dari pemerintah. Kita ikut saja dengan keputusan pemerintah karena pandemi ini belum berakhir. Ya, sebenarnya jadi libur sih. Tidak libur. Sekali lagi tidak libur. Jadi hanya pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti siswa tetap belajar di rumah, ya, mengerjakan tugas dan sebagainya sesuai dengan petunjuknya. Ya, karena di sini kan teknologi sudah canggih. Pasti. Ya, HP sudah banyak sekali fasilitas untuk internet. Ya, fasilitas untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Selalu ada jalan kalau dia mau berusaha mengerjakan tugas dari guru-guru. Menyinggung sedikit yang ini ya, karena tertib ternyata gimana ini siswa? Harusnya ini kalau kita menyinggung sedikit kan bisa kebocoran dari mereka. Oh iya, oke. Nanti aja ya. Ini seperti itu. Oke. Mungkin sudah 1 menit atau sudah 1 menit apa belum ya? Sudah. Oke. Untuk yang menjawab pertanyaan pertama, Pak Vicky akan memilih nomor berapa? Atau saya atau bagaimana? Ya, saya dulu. Oh, silakan memilih. Saya ingin yang kandidat 1 dulu. Oh, kandidat 1 silakan jawab. Waktu saya sebentar, siap. Ya, masih waktu 2 menit. 4 menit. Oh, 4 menit langsung itu ya, Bu ya. Ya, jadi totalnya 4 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, menurut saya untuk aturan di SMK Negeri 1 Kutasari, menurut saya untuk masalah tertib atau enggaknya itu kita lihat-lihat dulu untuk siswanya, apakah dari siswa SMK Negeri 1 Kutasari itu sudah melaksanakan tata tertib di SMK Negeri 1 Kutasari itu dengan sesuai dengan tata tertib di SMK Negeri 1 Kutasari. Dan menurut saya aturan di SMK Negeri 1 Kutasari itu aturan yang bisa diterima dan diterapkan di SMK Negeri 1 Kutasari sehingga tidak berlebihan untuk aturan di SMK Negeri 1 Kutasari, karena aturan di SMK Negeri 1 Kutasari sendiri itu tujuannya itu untuk membangun siswa ataupun siswi SMK Negeri 1 Kutasari agar bisa menjadi seorang siswa dan siswi yang sesuai dengan aturan yang ada di SMK Negeri 1 Kutasari. Dan jika nantinya ada aturan atau yang belum ada di SMK Negeri 1 Kutasari, kita kaji dulu masalah apa yang dilakukan siswa dan apa aja aturan yang belum ada di SMK Negeri 1 Kutasari. Kita kaji dulu dari masalah-masalah siswa tersebut, kemudian kita usulkan untuk tambahan mengenai aturan di SMK Negeri 1 Kutasari. Baik, waktunya gimana? Masih Oke. Boleh bagaimana? Mungkin menyanggap boleh ya. Salah ini menyanggap dulu. Oh, nanti dulu ya. Silakan pakainya sedikit. Patah dua. Jadi untuk nomor 1, yang nomor 1 menurut saya melakukannya sudah sedikit, sudah Ya, tambahan dari saya untuk masalah aturan, kebanyakan dari siswa SMK Negeri 1 Kutasari itu belum tahu aturan di sekolah itu apa aja, terutama untuk yang kelas 10 yang baru masuk, sehingga kita lebih tekankan lagi untuk mengenalkan aturan di SMK Negeri 1 Kutasari agar aturan tersebut bisa dipahami oleh siswa-siswa SMK Negeri 1 Kutasari
dan bisa dilaksanakan oleh siswa SMK Negeri 1 Kutasari. Oke, ini berarti kalau misalkan 4 menit sudah selesai nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, waktu maksimal. Ya, kalau misalkan dimaksimalkan. Tapi kalau misalnya hanya 1 menit, 2 menit selesai nggak apa-apa ya, karena itu sudah jawabannya sudah. Oke, jadi sekali lagi 4 menit itu waktu maksimal. Kalau misalkan 1 menit atau 2 menit selesai ya sudah. betul. Oke. Langsung ke kandidat selanjutnya. Silakan. John. Saya memilih. Iya, betul. Saya memilih nomor 3. Oke. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bu Lala, yaitu menurut tanggapan saya tentang aturan sekolah SMK Negeri 1 Kutasari, yaitu untuk aturan SMK Negeri 1 Kutasari, menurut saya itu tidak terlalu ketat. Nah, tetapi jika kita mematuhi tata tertib, pasti aturan SMK Negeri 1 Kutasari tidak akan berat untuk kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya sejauh ini belum ada tambahan dari saya. Oke. Singkat padat jelas dari Betul, singkat padat jelas. Kandidat nomor 3. Kita simak ke kandidat nomor 2. 2. Silakan. Oh, sebentar. Ini kan baru 1 pertanyaan dulu. Iya kan? Pertanyaan pertama. Ya, kan ada 2. Oh ya, kita lupa, maaf ya. Oke, pertanyaan yang 2 silakan jawab. Tadi yang 1 juga belum, baru 1 pertanyaan. Satu pertanyaan. Ya, nanti enggak apa-apa. Berarti ini 1 dulu enggak apa-apa, nanti itu ya gimana? Langsung disampaikan. Ya. Berarti nanti ada tambahan nanti. Ya. Satu lagi silakan. Kalau misalnya kamu lupa, kamu boleh membaca lagi pertanyaannya di buku ya. Ya. Menjawab pertanyaannya, kamu bacakan lagi pertanyaannya. Ya. Kemudian kamu jawab di situ. Ya. Jadi dari sini kembali ke nomor 1 lagi ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini baca. Mohon maaf ya. Maaf. Oke. Oke. Selanjutnya yang kandidat 3 ya. Kandidat 3 menjawab pertanyaan yang nomor 2. Ya. Ya. Jawabannya nomor 2 membuat teman saya itu membuat video online untuk siswa yang harus bisa mengenal tata tertib lingkungan sekolah, yang maksud saya kelas 10 yang belum bisa mengenal tata tertib lingkungan sekolah, kita adakan membuat video online untuk mengenal siswa lebih tentang aturan SMK Negeri 1 Kutasari. Oke, cukup singkat, padat dan jelas. Intinya adalah video online gitu ya. Nanti akan disosialisasikan. Oke, selanjutnya oh satu lagi karena tadi belum sempat pertanyaan yang menjawab, pertanyaan dijawab. Oke, kita simak. Silakan. Silakan. Cak bagus cari. Jadi sesuai dengan program kerja kami, yaitu mengadakan seminar agar kelas 10 lebih mengenal tentang aturan sekolah. Jadi sebelum sekolah itu memperlakukan pembelajaran tatap muka itu kelas 10, terutama untuk yang kelas 10 kita sebelum masuk sekolah kita adakan seminar buat siswa kelas 10 itu lebih paham lagi mengenai aturan-aturan di SMK Negeri 1 Kutasari, agar jika nantinya udah tatap muka dari kelas 10 sendiri udah ada gambaran oh ternyata aturan di SMK Negeri 1 Kutasari itu kayak gini, dan kemudian ketika udah pembelajaran tatap muka kita terapkan lagi mengenai aturan di SMK Negeri 1 Kutasari. Oke. Ini Sudah cukup jelas ya. Jelas. 1 dan 3 sudah jawab pertanyaan dari Bu Lela. Materi Bu Lela. Ya. Langsung saja ke terakhir, yaitu kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2, 4 menit dimanfaatkan dengan baik, Betul. dengan jelas biar teman-teman di rumah, teman-teman di rumah yang melihat video ini bisa benar-benar Paham. mengenal lagi, menjawab bagaimana sih ini tentang peraturan atau tata tertib SMK. Silakan untuk nomor 2. Ya. Langsung ya, habis pertanyaan 1, langsung pertanyaan 2. Ya, maksimal 4 menit silakan. Pertama, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab nomor 1, yaitu menurut kalian bagaimana tanggapanmu peraturan tata tertib di sekolah, apa terlalu ketat atau kurang atau mau ditambahin? Menurut saya, peraturan di SMK Negeri 1 Kutasari tidak terlalu ketat, tetapi masih kebanyakan siswa masih melanggarnya.
Jadi, kita tidak akan menambahkan atau mengurangi. Dari yang kemarin saja sudah banyak. Ini menambahkan ya, jadi untuk pertanyaan nomor 1, jadi kita di sini tidak akan menambahkan ataupun mengurangi tata tertib yang sudah ada di SMK Negeri 1 Kutasari. Karena logikanya gini, tujuan siswa di sekolah adalah untuk menuntut ilmu akademik maupun non akademik. Selain itu, siswa juga harus mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Jadi kita harus balance antara tata tertib dan kegiatan akademik non akademik. Jadi siswa bisa balance antara kegiatan-kegiatan tersebut. Siswa tidak akan terbebani oleh peraturan sehingga siswa juga lebih nyaman berada di sekolah. Tapi ketika kami berbicara seperti ini, kita bukan tujuannya untuk mengurangi tata tertib yang ada di sekolah. Kita tidak akan mengurangi ataupun menambahkan. Cukup untuk nomor 1. Yang kedua adalah jika nanti terpilih apa yang akan kita lakukan untuk tata tertib kelas 10 sesuai dengan program kita, yaitu mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang kedisiplinan tinggi. Jadi kita akan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang kedisiplinan tinggi ditambahkan dengan tata tertib di SMK Negeri 1 Kutasari. Berhubung juga dengan program kita itu berlaku hanya untuk kelas 10. Jadi pas karena kelas 10 baru masuk, kita juga bisa menambahkan tentang tata tertib apa saja yang ada di SMK, tata tertibnya bagaimana, cara melakukannya bagaimana. Jadi kegiatannya akan mirip dengan kegiatan online, yaitu penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatannya juga sama dengan kegiatan-kegiatan online lainnya, akan ada moderator, narasumber, dan yang lainnya. Itu menurut kami dari kandidat nomor 2. Ini kalau ada langsung ada tanggapan bagaimana? Bisa pikir atau panelis? Panelis akan menambahkan atau tidak? Cukup ya. Tadi jawaban sangat padat, jelas. Selalu seperti itu. Karena mungkin belum panas. Oke. Karena masih panas. Ya, betul. Karena pendapat sendiri juga ada. Iya, betul. Oke. Yang kedua, panelis yang kedua. Panelis kedua langsung yang ini. yang paling segi. Ini nanti akan membacakan 2 pertanyaan langsung. Silakan menulis ya. Setelah menulis, kalian bisa beri waktu 1 menit untuk berpikir. Oke. Ya, silakan Jenny. Terima kasih waktunya Pak Andreas dan Pak Puki. Pertanyaan pertama, apakah yang akan kalian lakukan sebagai ketua OSIS jika ternyata suatu saat kalian menemukan langsung ada kakak kelas yang melanggar aturan atau melakukan tindakan-tindakan di luar dari aturan yang ada di sekolah? Apakah yang akan kalian lakukan dan akan kalian memberikan masukan? Kemudian yang kedua, menurut kalian adakah aturan tata tertib di SMK Negeri 1 Kutasari ini yang memberatkan siswa? Jika ada, jelaskan aturan apa itu dan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Cukup Pak? Oh cukup. Ayo Pak Vicky, kita masuk lagi. 1 menit. Ya, 1 menit. 1 menit untuk berpikir. Ini selama 1 menit biasa kita ngobrol-ngobrol tentang SMK. Oke. Kalau kita tadi mau nanya, Ya, saya mau tanya, kan pada situasi seperti ini ada kegiatan apa selain dengan proses belajar mengajar? Enaknya gimana? Untuk menjaga imunitas tubuh. Menjaga imunitas tubuh itu mudah sekali. Yang penting, yang pertama adalah saya minta ilmunya lah. ilmunya. Berbagi sedikit saja. Tips-tips biar menjaga imunitas kamu untuk melawan corona. Biar daya tahan kamu itu tinggi, corona kalah. Yang pertama adalah istirahat dengan baik. Cukup. Ya. Istirahatnya baik gimana itu? Jam 9 tidur, bangun jam 4 pagi. Itu. Yang kedua adalah kendalanya kamu misalnya nggak bisa tidur gitu. nggak bisa tidur, jadi dipaksakan tidur. Oke, yang kedua gimana? Yang kedua minum air putih yang banyak. Yang pasti yang banyak. Makan makanan yang bergizi. Jangan jangkut dulu. Sama itu luar biasa itu. Fitness itu. Olahraga teratur dan atur. Oke. Selanjutnya minum ya. Waktunya habis. Oke. Oke. Langsung saja Pak Vicky. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Oke, sekarang saya tunjuk dari sekarang yang pertama kandidat dari nomor 2. Ya, silakan untuk menjawab. Silakan dijawab ya. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan, 4 menit maksimal ya. Terima kasih untuk guru yang sudah kasih pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang kami akan lakukan ketika ada kelas yang melanggar aturan? Jadi menurut saya, OSIS harus bekerja sebagai problem solver. Jadi ketika ada kakak-kakak yang melanggar aturan, kita temui anaknya siapa dulu, terus kita ajak ngobrol kenapa dia melanggar. Kalau beliau telah melanggar
melanggar berkali-kali, kita akan bekerja sama dengan guru BK ataupun yang lainnya. Intinya kita sebagai OSIS harus merangkap juga sebagai problem solver di sekolah. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya. Ya, untuk pertanyaan kedua, adakah peraturan yang memberatkan siswa? Jelaskan. Menurut saya itu ada, yaitu ketika hari Jumat kan siswa harus berangkat jam 7:04, 7 kurang seperempat, kan sudah berkegiatan. Lah, disitu kan banyak siswa yang rumahnya jauh-jauh kan dari sekolah, kan kasihan, bukan memberatkan sih ya, cuman kasihan saja. Ya, saya sedikit menambahkan ya. Di sini kita bukan ada peraturan yang memberatkan, tetapi kita kasihan sama anak-anak yang rumahnya seperti di Rembang sana-sana kan ada kakak kelas yang rumahnya di sebelah sana. Terus ketika hari Jumat harus jam 7:04 sudah berkegiatan di sekolah, hanya tidak memungkinkan karena perjalanan saja dari rumah ke sekolah itu sudah jauh. Jadi menurut saya bukan peraturan yang memberatkan, tapi sedikit dirubah untuk hari-hari yang berangkatnya harus sudah berkegiatan jam segitu itu lebih diundur seperempat lagi supaya tidak banyak yang terlambat. Oke, cukup untuk Ya. pertanyaan kedua. Ya. Langsung saja ke kan ada nomor 3. Nomor 3, silakan. Pertanyaan tersebut dari BI. Maksimal 4 menit dua pertanyaan. Silakan. Kalau misalnya kakak kelas yang memang harus di sekolah atau yang saya akan menegur dan memberi saran kepada kakak kelas tersebut supaya tidak melanggar tata tertib yang di tata tertib yang ada di SMK Negeri Pasar. Silakan. Ya, silakan yang kedua. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Bu Yeni yang nomor 2. Adakah peraturan yang memberatkan siswa? Menurut saya tidak, karena kembali lagi seperti poin yang kedua pertanyaan yang kelala, yaitu jika kita melakukan tindakan sesuai dengan tata tertib, itu pasti tata tertibnya tidak akan memberatkan kita. Ya, cukup ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan intinya itu adalah tata tertibnya yang memberatkan gimana sih? Oke, ya. Ada yang setuju, ada yang menganalisis dan sebagainya. Ya, karena ini berbeda-beda, sangat asik nanti ya. Mulai panas, mulai bertukar pikiran. Ya, betul. Mulai bertukar pikiran, membuat solusi yang baik untuk kemajuan SMK di satu kota. Dan memang pendapat itu tidak merata sama semua, pasti Pasti banyak yang ada berbeda. Selanjutnya yang terakhir yang mana tuh? Kandidat number 1 atau nomor 1. Oke, kita saksikan. Silakan Mas. Ya, waktunya 4 menit mulai dari sekarang. Oke. Saya mau menjawab pertanyaan dari ini. Apa yang dilakukan sebagai ketua OSIS jika data kelas melanggar aturan di SMK? Jadi ketika saya jadi pengurus OSIS dan di data kelas melakukan pelanggaran atau melanggar tata tertib aturan di SMK Negeri 1 Kumasari. Dari pengalaman saya ketika menindak kakak kelas itu, kebanyakan dari kakak kelas tersebut malah berpikir untuk pengurus OSIS yang menindak itu seperti shock apa gimana. Jadi saya untuk menindak kakak kelas itu kita panggil dulu untuk anak kakak kelas tersebut dan kita bicarakan baik-baik mengenai pelanggaran dan aturan yang sudah dilanggar itu sama kakak kelas itu gimana, dan jika nantinya ketika dari kakak kelas itu keberatan untuk teguran dari saya koordinasi dengan guru BK tentunya mencari jalan keluarnya untuk menindak dari kelas tersebut yang melanggar aturan tentang di satu dasar. Oke, timer gimana? Masih? Ya. Pertanyaan kedua sudah dijawab. Oke, Silakan langsung pertanyaan kedua. Jadi menurut saya
pendapat semuanya, itu pendapatnya belum semua. Silakan kalian pilih yang terbaik. Ini baru Iya. satu segmen. Nanti ada segmen berikutnya. Iya. Apa kita ekstra kulikuler. Extra kulikuler. Oke. Cukup. Pantengin channel ini terus. Oke, ya kita pantengin channel ini. Kembali lagi, kami mohon maaf apabila ada kata yang salah. Nanti kan coba lagi. Betul. Coba lagi. Oke, aja dari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ciao. Ciao.